Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Bapak Ibu, pernah nggak sih berat badan turun terus kita merasa, wih berhasil nih, wih jadi langsing nih. Eits, jangan seneng dulu kalau berat badan turun drastis. Karena bisa jadi penurunan berat badan tanda gula darah sedang bermasalah. Narasumber kita hari ini, Ibu Yati, usianya 61 tahun. Ia mengalami penurunan berat badan drastis dalam waktu 3 bulan. Ketika badannya terasa lemes, barulah ia periksa. Ternyata gula darahnya sudah sangat tinggi. Beberapa tahun kemudian, gula darahnya semakin naik dan semakin banyak keluhan yang ia rasakan. Tahu nggak kenapa? Karena Ibu Yati cuek, abai sama kesehatannya. Bapak Ibu, saya cuma ngingetin, jangan pernah abai sama kesehatan diri sendiri. Jangan tunggu komplikasi datang, baru Anda peduli. Yuk, kita simak kisah lengkapnya dan mulai hidup sehat bersama Go Healthy. Silakan dilanjut, Kang Ronald. Terima kasih buat rekan saya Rahman Afri. Pemirsa, yang tadi disampaikan oleh Rahman harus menjadi pengingat buat kita semua ya. Jangan pernah abai sama kesehatan diri sendiri. Jangan sampai tunggu komplikasi datang baru Anda peduli akan kesehatan. Ya, hati-hati karena komplikasi datang tanpa kita undang, tanpa permisi. Jadi jaga kesehatan Anda. Tepat sekali Anda telah menyaksikan acara Go Healthy di mana kami akan membahas masalah kesehatan plus dengan solusinya. Bersama saya ada Mas Yohanes dan juga ada Mbak Anita, dua praktisi kesehatan. Dan juga ada narasumber yang memang punya beberapa masalah kesehatan. Datang ke Go Healthy ingin dapat solusi karena takut kalau sampai terjadi komplikasi. Kita simak nanti, tapi sebelumnya mari kita simak info sehat berikut ini. Baik, info sehatnya adalah pemirsa, Anda harus tahu kalau Anda punya gula darah yang tinggi atau Anda punya diabetes, hati-hati. Salah satu komplikasi yang bisa terjadi kepada Anda itu adalah serangan jantung. Ya, nah coba Mas Yo tolong dijelaskan bahayanya seperti apa dengan jantung kita kalau kita punya diabetes. Ya, baik pemirsa. Ada suatu kondisi yang disebut dengan coronary microvascular dysfunction. Ini adalah gangguan pada pembuluh darah kecil di jantung yang dapat disebabkan karena diabetes. Pada pasien dengan diabetes yang kadar gula darahnya tidak normal, ini akan menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah kecil, salah satunya di jantung. Nah, ini saya akan memberikan gambaran kepada Anda pemirsa di rumah, perbandingan antara pembuluh darah yang ada di jantung yang terkena gangguan dan yang normal. Kalau kita melihat gangguan pembuluh darah normal di jantung seperti ini pemirsa, tidak ada sumbatan, kemudian gambarnya pembuluh darah kecilnya juga tidak terlihat putus-putus. Tetapi ketika seseorang mengalami coronary microvascular dysfunction, maka pembuluh darahnya ini akan terlihat gambaran seperti putus-putus, tidak nyambung dengan jelas. Nah, kenapa kondisi ini berbahaya? Karena pada pemeriksaan kateter ini pembuluh darah besarnya terlihat normal, tetapi pembuluh darah kecilnya sudah terjadi sumbatan. Hal ini juga berpengaruh besar pada kerja otot jantung karena tidak mendapat suplai darah dengan baik. Nah, ini akan berdampak pada gagal jantung atau serangan jantung. Jadi mulai dari sekarang pemirsa, ayo lakukan pola hidup sehat dan rutin melakukan pemeriksaan secara berkala, terutama pemeriksaan jantung supaya kondisi ini tidak terjadi pada Anda. Jadi sayangi jantung kita, salah satu caranya adalah pastikan kadar gula darah kita dalam kondisi
tidak tinggi, alias Anda jangan sampai kena diabetes. Oke? Nah, bersama kami ada seorang ibu 61 tahun, ada Ibu Yati. Ibu Yati, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ibu sehat enggak? Sehat rasanya. Sehat rasanya. Hati-hati pemirsa, kami sering sekali bilang kepada Anda bahwa kesehatan itu harus menggunakan pemeriksaan. Tidak cukup hanya dengan perasaan. Perasaan sehat, pas diperiksa rapornya merah semua. Iya. Nanti kami akan bahas masalah kesehatan apa aja Bu Yati ini. Ibu sehari-hari kesibukannya apa sih, Bu? Saya reseller makanan dan aneka cemilan. Oke, kerjanya di rumah aja atau gimana itu? Di rumah saja, Di rumah online saja. ya. Baik, lalu? Mengurus ibu. Oh, caregiver ibu. Iya. Sama ibu kenapa? Sudah 87 tahun, sudah mulai Alzheimer, Alzheimer. dan juga jalannya itu berangkang, tidak bisa berdiri lagi karena Kenapa? Emang lututnya sudah bermasalah ya, sudah gitu. menempel seperti itu. Yang ibu tahu itu mamahnya itu sakit apa? Ada gula tinggi atau kolesterol atau tensi atau apa? Yang saya tahu darah tinggi saja. Oh, punya darah tinggi. Ini anak yang baik, berbakti kepada orang tua, Bu. Insya Allah bayarannya surga, Bu. Ya. Amin. Tapi syaratnya apa menjadi seorang caregiver yang baik? Harus sehat dulu dong. Karena mengurus orang sakit, takutnya ikutan sakit juga. Jangan sampai gitu ya. Tapi ibu datang ke tempat yang tepat untuk mencari solusi masalah kesehatan. Oke. Sip. Sekarang masalahnya apa sih? Ya, yang saya rasakan kaki kebas itu sudah bertahun-tahun ya. Di sebelah mana kebasnya, Bu? Di jarinya? Di telapak, di dua-duanya. telapak? Dua-duanya? Iya. Oke, lalu? Suka merasakan gatal-gatal. Di? Seluruh badan, jadi awalnya misalnya garuk kaki, terus pengen naik ke atas, ke badan. Wow. Kalau garuk itu ya ada 5-10 menit gitu. Garuk aja terus? Garuk, maunya Aduh. terus. Tapi kalau sudah berhenti, hilang sendiri dan tidak ada bekas. Udah berapa lama, Bu? Gatal-gatal ini ya 3 tahunan inilah. 3 tahunan. Kalau si kebas di telapak kaki? Mungkin ada 5 tahunan. Oke, apalagi yang Ibu rasakan? Ya, pandangan mata ini menurun dalam 1 tahun ini. Menurun? Menjadi buram atau ada apa? Atau gimana? Menjadi buram. Di tadinya bisa baca WA pun sudah pakai +4 kan. Tiba-tiba tidak terbaca. Harus pakai kaca pembesar lagi. Oh, Dan ya? sekarang caranya kalau baca WA tuh harus difoto dulu baru di zoom. Waduh, itu udah berapa tahun terakhir mengalami 1 penurunan? tahun ini. 1 tahun ini. Ya, intinya yang Ibu alami ini karena ada aliran darah yang tidak lancar. Ya, tadi itu yang dari bawah Ibu rasa kesemutan, gatal-gatal. Itu udah sensasi saraf yang kekurangan oksigen. Artinya aliran darah nih ke Ibu yang bawah nih kurang lancar nih. Iya, iya. Artinya orang bilang neuropati, ada gangguan pada saraf. Jadi Ibu rasanya gatal terus padahal nggak ada apa-apa sebenarnya. Ya, dan rasanya kebas ya, kesemutan ya di bawah ya, Mbak Kebas, Alia. ya. Nah, itu gangguan saraf. Kalau dari mata, tadi cerita Ibu penurunan drastis dalam 1 tahun terakhir, visus penglihatan, memang benar Pak Kang, ada kemungkinan dari saraf matanya. Walaupun harus diperiksa lebih lanjut dan kita buka aja langsung ya gula darahnya. Ibu tadi sebelum pengambilan gambar, ternyata 217. Ibu tahu normalnya berapa? Di bawah 200. Kalau normal di bawah 140. Kalau Ibu sudah terdiagnosis sakit diabetes, gula darah tinggi, normalnya terkontrolnya di bawah 200. Ibu berarti masih melebihi ambang batas yang diperbolehkan. Ibu sudah terkena diabetes? Sudah pernah 14 didiagnosis tahun. dokter? 14 tahun yang lalu. Udah 14 tahun yang lalu tahunnya. Ibu paling tinggi gula darahnya berapa? Pernah 490 saat Aduh, penurunan penglihatan itu. 490. 490. Ya Wow. benar sekali jadi Bu. banget. Iya, karena gula di dalam darah tinggi sekali, darahnya jadi kental, jadi nggak bisa sampai ke mata. Itu yang bisa terbentuk retinopati diabetikum atau katarak diabetikum. Jadi karena penumpukan gula di dalam lensa mata, dia mengambil gula jadi dari dalam darah yang tinggi masuk ke dalam lensa mata, mengubah jadi sorbitol. Gula itu diubah jadi sorbitol. Sorbitol ini menumpuk di lensa mata, mengambil cairan dari ke dalam lensa mata, jadi dia agak bengkak tapi jadi keruh. Nah itu yang menyebabkan tadi salah satunya Ibu burem, ya kan? Jadi kayak berkabut, berasap gitu ya Bu ya? Iya, Ya, betul. tapi makin lama kalau udah terkena
saraf matanya jadi tetap aja itu tidak bisa membaik walaupun sudah dioperasi. Ibu Yati ini punya masalah dengan gula darah yang tinggi, itu baru masalah yang pertama. Jadi kita beresin satu-satu Mas Yo. Ya. Apa solusi buat mereka yang punya gula darah yang tinggi Mas Yo? Ya, jadi untuk Ibu Yati dan pemirsa di rumah yang sekarang kondisi gula darahnya belum terkendali, yang harus dilakukan adalah pola hidup sehat, Bu. Pola makannya harus terkontrol dengan baik, kurangi makanan yang tinggi gula, Bu. Kemudian tidurnya harus cukup dan berkualitas, kemudian olahraga harus tetap dilakukan, stresnya harus tetap dikendalikan, obat-obatan dari dokter itu tetap harus dikonsumsi, kemudian tambahkan upaya yang bisa dilakukan untuk kualitas darah dan pembuluh darah, yaitu dengan menggunakan teknologi laser. Teknologi laser ini merupakan alat kesehatan yang digunakan di pergelangan tangan sebelah kiri, yang seperti Kang Ronald gunakan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Lebih jauhnya lagi, teknologi laser ini nanti ketika digunakan secara rutin akan membantu mengubah gula yang ada di dalam pembuluh darah diubah menjadi energi. Jadi hasilnya ketika nanti rutin digunakan, gula darahnya ini akan terkendali, energinya meningkat, dan komplikasi dapat terhindari. Nah, selain itu, teknologi laser akan membantu menguraikan gumpalan-gumpalan yang ada di dalam pembuluh darah. Karena kan gula darah yang tinggi menyebabkan kecenderungan darah itu kental yang menimbulkan gumpalan pada pembuluh darah. Hati-hati Bu, gumpalan darah ini kemungkinan sudah terjadi pada pembuluh darah jantung Ibu. Karena kan sudah ada gampang sesak gitu ya, ketika aktivitas sedikit sudah mulai agak ngos-ngosan, cepet capek. Nah ini berarti sudah ada gangguan pada jantung. Nah tetap dikendalikan Bu, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya komplikasi seperti gula ini Bu. Ya, supaya nanti Ibu bisa lebih baik lagi kesehatannya dan produktivitasnya lebih meningkat. Kita buka data berikutnya, Mbak Nita. Nah, ini tensi Aduh, ini bikin kaget banget. Aduh. Tensi ibu sesaat sebelum pengambilan gambar, pemirsa hasilnya adalah 203/102. Ya Tuhan. Bu, ini udah bisa ada target organ damage, artinya udah ada organ yang bisa sewaktu-waktu rusak. Rusak, iya. Ya Bu, nggak boleh ini di atas 200 karena normalnya 120/80. Jauh banget. Di atas 140 aja udah termasuk hipertensi. Grade pertama, di atas 160 grade kedua ibu 200. Tensi ini memang pertama dari pola hidup sangat berpengaruh. Ibu makan suka yang asin-asin gurih-gurih nggak? Ya tadinya. Kalau Cemilan-cemilan sih gitu yang tinggi garam. Sekarang udah dikurangi Sudah sebetulnya. dikurangi, Cuman mungkin faktor lain seperti kurang tidur dan sebagainya. Nah, kurang tidur juga pengaruh Bu ke tensi Bu. Iya. Olahraga teratur nggak? Kurang. Iya. Stres juga ada. Stres hampir tiap hari. Karena ngurus mama yang sakit. Iya benar-benar ya Bu ya. sih. Perilaku nggak sehat seperti merokok, minum alkohol ada? Tidak. Tidak ada. Oke, Ibu bisa tambahkan satu lagi dengan teknologi laser. Teknologi laser ini saat dipakai di pergelangan tangan kiri Bu. Portable, mudah, praktis. Ibu bisa pakai saat istirahat, saat beraktivitas, saat lagi mengurus mama juga bisa. Ini akan meningkatkan produksi senyawa yang namanya NO atau nitric oxide. Dia diproduksi di dinding dalam dinding pembuluh darah, ya bagian dinding dalamnya namanya endotel, dinding pembuluh darah tersebut. Dia akan melebarkan pembuluh darah, Bu. Kalau ibu hipertensi, tensi yang tinggi itu seperti selang ditutup setengah. Jadi dia sempit, tekanannya tinggi, tapi yang nyampe ke organ yang memerlukan itu cuma sedikit. Organ vital tadi seperti otak, jantung, dan ginjal. Dengan teknologi laser, zat NO ini akan membuka pembuluh darah ibu, jadi tensinya berkurang dan aliran darah yang nyampe bisa lebih banyak. Itu yang kita harapkan, tekanan darah ibu bisa terkendali dengan penambahan teknologi laser ini. Nah, jadi solusinya sudah jelas ya, lakukan pola hidup sehat ya Ibu ya. Makannya dijaga, tidurnya harus cukup, durasi dan juga kualitasnya harus bagus ya. Olahraga, badan harus bergerak karena manusia dirancang untuk bergerak. Yang keempat adalah manajemen stres. Stres pasti terjadi sama kita, tapi bagaimana caranya kita untuk mengelolanya. Jadikan itu adalah sebuah stres yang positif, jangan stres yang destruktif untuk tubuh kita. Nah, lakukan, nggak usah ditunda lagi pola hidup sehatnya, lengkapi dengan menggunakan teknologi laser untuk melancarkan darah dan pembuluh darah. Ditambah yang bisa menggunakannya bukan hanya Bu Yati Bu, tapi juga mamanya yang memang terkena Alzheimer. Gitu ya. Jadi buat pemirsa nih, jaga tubuh Anda, ya sayangi diri Anda. Tuhan kasih kesehatan kepada kita gratis loh. Kita kalau tidak menjaga kesehatan, artinya kita zolim kepada tubuh kita.
Yuk gunakan teknologi laser. Yang saya gunakan ini namanya adalah AccuLaser pemirsa. Alat kesehatan dengan teknologi berpaten yang dalam satu alat ini ada teknologi laser dan juga ada intranasal, ya dipasang di rongga hidung dan juga ada NMES yang nanti kami akan bahas di segmen berikutnya. Kenapa harus kita gunakan? Karena ini adalah upaya untuk mencegah dan mengendalikan angka gula darah, angka tekanan darah, kolesterol, dan asam urat yang tinggi. Dengan penggunaan rutin bisa mencegah serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan komplikasi lainnya. Lakukan pemesanan di nomor Gogomol yang ada di layar TV. Ada kan? Hubungi sekarang juga pemirsa dan nikmati fasilitas cicilan sampai dengan 12 bulan dengan bunga 0% dari BCA dan juga dari Bank Nasional lainnya. Jadi kalau kita hitung-hitung, nggak lebih dari 20.000 saja Anda sisihkan per harinya untuk mendapatkan AccuLaser dan mendapatkan manfaat kesehatannya. Kenapa ada kemudahan ini? Karena kami ingin Anda tidak menunda lagi untuk segera memiliki AccuLaser. Pemirsa, untuk kesehatan kita dan kebahagiaan kita, segera gunakan AccuLaser. Atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Semangat hidup sehat! Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan AccuLaser dan dokter laser hanya di Gogomol. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Kembali di Go Healthy pemirsa, salah satu hal yang bisa membuat darah kita memiliki kadar gula yang tinggi alias diabetes adalah pola makan kita yang nggak bagus. Ditambah setelah kita menikmati makan yang nggak bagus tadi, Anda rebahan, Anda tiduran, ya, Anda diam saja. Padahal ada loh terapi yang bisa kita lakukan itu sangat-sangat mudah, nggak ada biayanya bahkan gratis, yaitu terapi jalan setelah makan untuk para pasien diabetes. Seperti apa sih Mbak Anita? Benar sekali pemirsa apa yang telah dikatakan Kang Ronald. Namanya post meal walking therapy. Terapi berjalan setelah makan. Nah ini dilakukan 10 menit setelah kita makan, terutama makan besar, sarapan, makan siang, makan malam. Dan bisa dilakukan 10-30 menit jalan kaki intensitas ringan sedang. Jadi nggak boleh lari loh ya. Intensitas ringan sedang itu adalah intensitas saat kita masih bisa berbicara, masih bisa ngobrol, ya tidak terengah-engah. Ini terbukti untuk menurunkan gula darah postprandial 2 jam PP, lalu juga menurunkan fluktuasi gula darah harian dan menurunkan kadar HbA1c jangka panjang. Nah, mudah kan? Hanya dengan berjalan 10-30 menit, 10 menit setelah makan besar, Anda bisa mendapatkan keuntungan ini. Jangan lupa pilih alas kaki yang nyaman di medan yang datar, tidak berbahaya, dan perhatikan juga jangan di lingkungan yang terlalu panas. Nah, lakukan ini ya pemirsa ya, post meal walking therapy agar kadar gula darah Anda dapat terkontrol. Itu dia. Jadi ingat ya pemirsa, kalau habis makan gerak ya. Ini bukan hanya buat Anda yang punya gula darah yang tinggi, yang sehat pun begitu. Baik, kembali ke kasusnya Ibu Yati yang tadi kita sudah ketahui di segmen pertama bahwa beliau ini punya masalah. Yang pertama adalah tensinya tinggi, yang kedua adalah gula darahnya tinggi. Ayo Ibu, ngaku ada apa lagi masalah kesehatannya? Kolesterol Kolesterolnya berapa? 220.
220 tadi masuk yang periksa ya? Iya. Oke. Berapa tadi hasil? Nah, kita buka aja ya Bu kita ya, buka aja deh. untuk hasil kolesterolnya Ibu Ya, bener segituan. ini 229 Bu ya. Ini kan tinggi ya Bu, karena normalnya kan harus di bawah 200. Berarti nggak beda jauh nih sama hasil pemeriksaan kolesterol sebelumnya. Nah, hati-hati nih Bu, kolesterol ini kan juga disebut sebagai dengan silent risk factor. Walaupun dia tidak menimbulkan gejala, tetapi ini merupakan faktor resiko yang bisa terjadinya komplikasi. Nah, karena apa? Ketika kolesterol tinggi walaupun tidak ada gejala, tetapi di pembuluh darah ini sudah akan nempel Bu, terjadi plak-plak kolesterol. Dan ini lama-kelamaan bisa menyumbat pembuluh darah. Nah, ini akan berujung pada komplikasi. Jadi yang harus Ibu Yati lakukan adalah tetap pola hidup sehat Bu. Kemudian obat dari dokter tetap harus dikonsumsi, teknologi lasernya juga digunakan. Karena dengan menggunakan teknologi laser, nanti kolesterol ini akan diubah menjadi energi, sama seperti gula darah. Jadi hasilnya adalah kolesterolnya terkendali, energinya meningkat. Demikian juga dengan asam urat nih pemirsa. Hasil asam urat Ibu Yati itu di 7,2. Pada perempuan nilai normalnya harus di bawah 6. Iya. Jadi tinggi sekali ya Bu. Nah, ini juga tidak hanya berdampak pada sendi, tetapi pada pembuluh darah dan jantung juga bisa menyebabkan terjadinya kerusakan. Sama nanti teknologi laser akan membantu mengubah asam urat diubah menjadi energi. Jadi kolesterol, asam uratnya terkendali, energinya meningkat, komplikasi dapat terhindari. Ini juga pemirsa di rumah juga harus waspada ya. Banyak kasus-kasus penyakit kronis tidak bergejala. Oleh karena itu mulai dari sekarang pola hidup sehat harus tetap dilakukan, teknologi laser jangan lupa digunakan. Sering lupa, mata burem, artinya apa pemirsa? Aliran darah ke area kepalanya tidak lancar. Nah, solusinya apa nih Mbak Nita? Nah, Ibu, tadi kan dipakai di pergelangan tangan kiri teknologi lasernya untuk kualitas darah dan pembuluh darah seluruh tubuh nih. Karena dari pergelangan tangan kiri akan masuk ke jantung, beredar ke seluruh tubuh. Nah, agar lebih dekat dengan organ-organ di sekitar kepala, Bu, ada ekstensinya namanya intranasal. Dimasukkan ke dalam hidung. Karena kalau dari dalam hidung, nanti teknologi lasernya lebih dekat dengan pembuluh darah yang memperdarahi hidung, telinga, dan otak dong. Pusat pengendali tubuh kita dan pusat memori Ibu nih yang mulai lupa-lupa. Juga mata, penglihatan, organ juga di situ kan ya. Nah, dengan dipakainya intranasal, aliran darah di organ-organ kepala Ibu ini lebih lancar, dilebarkan, direndahkan tekanannya supaya suplai untuk oksigen dan nutrisi ini terjamin ke organ-organ tadi yang ada di semua di kepala, penglihatan, pendengaran, keseimbangan, dan otak. Jadi diharapkan dengan Ibu pakai lancar ini, pertama vertigo, migrain, sakit kepala yang untuk kepala bisa berkurang, sinusitis yang hidung, gangguan keseimbangan yang dari belakang, atau serangan stroke dan juga stroke berulang. Terakhir, demensia atau gangguan memori bisa lebih dicegah atau andaikan sudah terjadi bisa berkurang. Gitu Bu. Jadi nanti Ibu pakai satu kesatuan ya, pergelangan tangan dan intranasal. Mbak Anita sudah menjelaskan bahwa orang itu, manusia itu harus bergerak. Nah, olahraga harus tetap dilakukan Bu ya. Tetapi biasanya kan ada orang yang mengalami keterbatasan dalam berolahraga. Nanti juga bisa dibantu dengan teknologi NMES Bu. Teknologi NMES ini adalah Neuromuscular Electrical Stimulation. Ini digunakannya pada otot-otot Bu, misalkan pada otot paha, pada otot betis, pada otot lengan. Tujuannya adalah memberikan stimulasi ke otot supaya otot itu bergerak secara pasif. Selain itu juga memberikan stimulasi ke saraf di otak. Mengetahui bahwa otot itu masih bergerak, mengoptimalkan fungsi otak yang berfungsi untuk motorik. Jadi nanti ketika otot itu bergerak, maka otot akan mengambil gula dan kolesterol diubah menjadi energi. Dan selain itu, otot bergerak juga menghindari dari ototnya mengecil Bu atau sarkopenia. Ya, jadi nanti Ibu Yati dan pemirsa bisa gunakan teknologi laser yang di pergelangan tangan sebelah kiri, kemudian intranasal dan NMES secara bersamaan karena ini merupakan satu kesatuan. Bu Yati, apa yang Ibu dapatkan dari perbincangan kali ini Bu? Ya, saya mendapat pencerahan ya, dan punya harapan gitu bahwa
saya bisa lebih sehat, saya bisa lebih kuat untuk mengurus mama saya. Harus Ibu. Yang penting ibunya sehat dulu Bu. Iya, betul. Ya baru bisa mengurus mamanya yang lagi sakit ya. Ilmunya sudah dapat, tinggal satu PR Ibu yaitu take action menggunakan teknologi laser sebagai pelengkap pola hidup sehatnya. Siap Ibu? Siap, Siap hidup sehat Bu? siap, Oke, siap menggunakan teknologi laser Bu? siap. Hebat Bu Yati. Terima kasih telah hadir ke Go Healthy dan berbagi kisahnya bersama kami. Jangan lupa tadi solusinya diikuti. Ya, Mas Yohanes terima kasih, Mbak Anita juga terima kasih. Oke, pemirsa, ini cerita dari Bu Yati ini harus menjadi pembelajaran buat kita bahwa pola hidup sehat harus dilakukan di usia berapapun supaya kita sehat sekarang juga nanti ya. Segera gunakan AccuLaser dari Gogomol sebagai pelengkap gaya hidup sehat kita. Nah, Gogomol ini pemirsa, ini sudah lebih dari 10 tahun ada di Indonesia dan kualitas produk juga layanannya sudah bersertifikasi standar internasional. Dan AccuLaser yang saya gunakan ini terdaftar resmi sebagai alat kesehatan di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Anda bisa mendapatkannya di Gogomol yang nanti akan memberikan layanan pendampingan eksklusif kepada Anda selama 30 hari. Nanti Anda akan dibimbing bagaimana caranya Anda untuk meningkatkan kesehatan ya. Nah, fasilitas eksklusif ini hanya ada di Gogomol, tidak ada di tempat lain. Dan juga ada fasilitas cicilan loh. Ini bisa dicicil pemirsa. Sampai dengan 12 bulan, panjang waktunya dengan bunga 0% saja dari BCA dan juga dari Bank Nasional lainnya ya. Kenapa ada kemudahan cicilan ini? Karena kami ingin Anda tidak menunda lagi untuk segera memiliki AccuLaser. Hubungi nomor yang ada di layar TV atau boleh kunjungi langsung kafe showroom Gogomol yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Pemirsa, untuk kesehatan kita gunakan AccuLaser, atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Kami pamit, jumpa lagi di Go Healthy berikutnya. Salam sehat, semangat! Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV